Hai Imuners, pernah nggak sih kalian ngerasa lagi semangat-semangat kerja nih, tiba-tiba dapat kabar kalau si A nggak berangkat karena kena cacar air? Awalnya kita mikir kalau itu cuma penyakit anak-anak, tapi nyatanya itu bisa jadi masalah besar di kantor. Bayangin aja, satu orang kena nih bisa nyebar ke seluruh divisi. Untuk itu, hari ini kita akan ngobrol santai tapi juga penting berkaitan dengan cacar air. Dan kebetulan nih teman-teman, aku sudah ada di klinik Dr. Ade Indrisari yang wow, keren banget gak sih kliniknya? Untuk itu, supaya kita tahu cara cegahnya dan no worry-worry club, yuk ngobrol bareng aku. Nah, kita sekarang udah ada di kliniknya Dr. Ade, teman-teman. Kita lihat yuk, ada nggak sih Dr. Ade di sini? Di situ ada Dr. Ade, teman-teman. Halo dokter, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ini Sinta. Betul. Yang zaman kecil dulu pernah Pasien? jadi pasien. Betul Ya banget. ampun, tua banget aku ya. Anaknya udah sebesar ini. Tapi dokter tetap cantik kok. Aduh, ampun, makasih. Jadi dokter, aku kesini tuh karena aku ingin ngobrol-ngobrol sama dokter berkaitan dengan cacar air. Kan dulu aku mantan yang kena cacar air kan. Ini semoga nanti orang-orang nggak pada sakit cacar air ya. Betul. Iya. Amin amin. Mau ngobrol-ngobrol di mana? Oh, di belakang, oke? Oke banget. Oke, sip. Pesan aja ya. Baik. Baiklah. Oke. Oh, senang sekali dokter. Dokter, ini kalau dilihat-lihat rumahnya estetik sekali. Ini kita lagi di tema apa ini dokter? Ini tema platform 3/4 Harry Potter. Oh, Harry Potter itu kan kalau dia mau ke sekolahnya, dia kan naik di stasiun kereta api khusus. Ini stasiun kereta api. Oh, kita lagi di stasiun kereta api mau ke sekolah. Mau ke gitu. sekolah. Oke, kita sapa dulu ya dokter Imuners di luar sana. Oke. Selamat pagi Imuners. Halo. Halo, senang sekali. Saya Sinta Almira. Di sini kita akan ngobrol bareng dalam Health Talk Kerja Lancar Tanpa Cacar. Dan tentunya saya nggak sendiri nih teman-teman. Ada narasumber kita yang sangat luar biasa dan cantik sekali ini. Ada Dr. Ade Indrisari SPAMK. Selamat pagi dokter. Selamat pagi, selamat siang. Iya, bagaimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah sehat. Kita matching nih dokter, pakai biru-biru. Gantian ya, cocok ya. Oke dokter, jadi nih beberapa waktu yang lalu teman saya itu nggak masuk kerja karena kena cacar air, gitu kan. Nah sebenarnya saya ingin bertanya-tanya dokter berkaitan dengan cacar air ini, karena kan kebetulan saya waktu kecil itu juga pernah kena cacar air. Untuk mempersamakan persepsi kita nih dokter, Ya. biar kita ngobrolnya makin asik gitu kan. Saya ingin bertanya, sebenarnya cacar air itu apa sih dokter, penyakit apa begitu? Kemudian bagaimana cara penularannya? Enggak dokter? Ya. Jadi gini, memang virus varicella itu bisa menyerang pada semua kelompok umur, nggak cuma anak-anak aja. Jadi emang benar itu temennya bisa aja kena kalau dia belum vaksin dan dia dulu waktu kecil belum pernah kena. Iya. Nah, virus varicella ini adalah virus yang disebarkan melalui kontak langsung dari lesinya yang lepuh isi cairan itu, atau bisa juga lewat droplet, lewat percikan ludah. Jadi pada saat orangnya itu sedang ngomong, sedang batuk, sedang bersin, itu dia bisa menularkan virus ke lingkungan droplet. Nah, jadi gitu. Dan juga kadang-kadang yang nularin itu bentuknya bukan cacar air, tapi shingles alias cacar ular kalau orang bilang. Karena ternyata virus varicella zoster ini memang juga manifestasinya bisa terjadi saat dia tuh seolah-olah kan udah sembuh, tapi dia dulu pernah kena waktu kecil. Tapi virus varicella itu dia cuma bobok-bobok cantik di saraf kita dan bisa aktif kembali saat imun kita lemah. Imun kita lemah itu kalau kita tambah umur, kalau kita nggak fit, kita sedang stres, itu dia bisa aktif kembali. Nah, jadi orang yang nularin itu bisa orang yang cacar air atau orang yang kena cacar ular alias shingles tadi. Oh, oke. Jadi memang penyakit cacar air ini disebabkan oleh virus tadi. Virus varicella Dan zoster. makanya banyak orang tua yang bilang kalau ih jangan deket-deket, dia lagi kena cacar air, karena memang penularannya dari droplet dan juga dari cairan itu ya. Dari cairan, Oke. betul. Nah ini muncul pertanyaan baru dokter dari saya, karena sejak kecil itu orang tua saya, bahkan mungkin orang-orang di sekitar saya itu bilang kalau misalnya waktu kecil udah pernah kena cacar air, gedenya itu nggak akan kena lagi gitu dokter. Tapi nyatanya dokter, teman saya itu dulunya juga kena cacar air. Jadi emang itu bisa ya dokter ya? Ya, jadi memang gini,
sebagian besar orang akan mengembangkan kekebalan seumur hidup setelah dia terinfeksi cacar air alias varicella. Iya. Cuma beberapa orang kekebalannya itu nggak sempurna. Jadi dia mungkin dulu pernah kena, sudah terbentuk imun, tapi imunnya ini yang terbentuk tidak maksimal, sehingga pada saat imunnya lemah, dia bisa kena lagi apabila ada paparan dari lingkungan. Memang vaksin varicella ini di Indonesia tidak ada di puskesmas, tidak ada di sekolah, sehingga cakupan vaksinnya itu kan rendah. Karena yang mampu vaksin varicella ke dokter spesialis kan cuma tertentu, mungkin cuma beberapa persen aja dari masyarakat kita, sehingga virusnya tuh nggak hilang-hilang. Sekali virusnya tuh masih beredar di masyarakat, yang belum pernah imunisasi atau yang imunnya lemah bisa terpapar. Beda sama misalnya negara maju yang cakupan vaksin varicellanya udah tinggi, udah di atas 90%, penyakitnya tuh bisa benar-benar hilang. Jadi andaikan kamu lemah atau kamu nggak imunisasi pun kamu bisa terproteksi. Cuma kalau di Indonesia problemnya nggak ada di pemerintah, nggak ada di sekolah, cakupan vaksinnya rendah, penyakitnya belum hilang-hilang. Jadi ya orang-orang yang nggak bisa imunisasi, misalnya orang yang sedang dalam terapi kanker kan nggak bisa vaksin, atau orang yang sedang hamil nggak bisa vaksin. Nah, mereka bisa terpapar dari lingkungan dan mereka bisa terkena bentuk yang berat untuk orang-orang dengan risiko khusus seperti itu. Jadi bisa aja dia kena lagi, benar kalau imunnya nggak lemah. Atau kemungkinan lain bisa juga mungkin dulu salah diagnosis. Jadi ada penyakit-penyakit yang menyerupai cacar air tapi bukan. Ya kadang-kadang ada yang belum sering ketemu kasusnya jadi bingung. Misalnya kayak hand, foot, and mouth disease, orang bilang virus Singapura. Itu kan beberapa virus itu bisa menimbulkan lepuh-lepuh juga, tapi beda distribusi. Kalau hand, foot, and mouth disease dia di lengan bawah, telapak tangan, telapak kaki, kalau anak kecil pantat dan sariawan. Kalau dokternya belum biasa ngelihat, belum biasa bedain kasus, dia bisa salah diagnosis, dibilanginnya cacar air. Padahal si anak ini kenanya hand, foot, and mouth disease alias virus Singapura, orang-orang sering bilang itu. Nah, itu juga bisa juga salah diagnosis, terus orang tuanya berpikir, oh udah kena nih, nggak usah dong vaksin. Ternyata salah diagnosis, jadinya bisa aja ternyata seolah-olah kena lagi, padahal sebenarnya emang dia belum pernah kena sebenarnya. Cuma karena salah Gitu. diagnosis. Salah diagnosis waktu kecil. Jadi memang virus ini suka bubuk cantik ya, Dokter? Iya, virusnya bobok-bobok cantik sekalinya kita kena, dia nggak benar-benar hilang dari badan kita. Jadi memang lebih baik jangan sampai kena ya, Dokter? Jangan sampai kena. Kita harus selalu mengupdate imun kita gitu. Harus banget. Oke, jadi imuners buat kalian semua yang ngerasa kalau aman nih, aku kecilnya udah pernah kena cacar air gitu kan, jangan salah, ini masih bisa lagi karena virusnya itu suka banget yang namanya bubuk cantik. Jadi jangan lupa untuk update imun teman-teman. Oke, Dokter, ini kan saya sebagai seorang budak korporat begitu ya kan, karyawan. Nah, saya itu selalu menghabiskan waktu saya untuk berada di ruangan yang tertutup. Dalam kantor itu kan ada AC sentral begitu. Mungkin teman-teman imuners di sini di luar sana juga begitu juga, karyawan yang mungkin di ruang produksi atau di dalam ruangan ber-AC. Nah, saya ingin bertanya, Dokter, bagaimana virus cacar air ini bisa menginfeksi? Apakah ketika kita berada di ruang yang tertutup ada AC seperti itu, resikonya lebih tinggi atau bagaimana, Dokter? Ya, jadi kan kita ingat tadi cara penularannya bisa lewat droplet, hirupan, dan kontak langsung. Kalau dia datang dalam bentuk sudah keluar vesikel alias lepuh-lepuh di kulit, semua orang pasti menjauh dong. Ih, sakit, pulang. Nah, gitu kan. Tapi kalau cacar air ini problemnya dia bisa menularkan virus sejak 2 hari sebelum ruamnya muncul dan sampai lepuh-lepuhnya itu kering semua dan nggak tumbuh baru. Jadi virus varicella itu kan perjalanannya dia memang bisa terpapar dari orang yang sakit, tertular lewat cara yang tadi. Kemudian ada namanya masa inkubasi. Masa inkubasi itu adalah masa masuknya virus dengan munculnya sampai dengan dia bermanifestasi jadi penyakit. Biasanya 10 hari sampai 21 hari. Jadi misalnya habis ketemu keponakan cacar air, 10 hari aku nggak kena, aman. Salah, belum tentu. Masa inkubasinya bisa sampai 21 hari setelah terpapar dengan orang yang sakit. Kemudian mereka kena demam-demam, nggak inget bahwa dulu dia pernah terpapar dengan orang yang sakit cacar air. Dia demam-demam itu aja, lepuhnya belum muncul,
dia tuh udah bisa nularin ke orang. Oh. Orang kan biasanya kalau demam-demam tuh tetap kadang-kadang tetap berangkat kerja nggak sih? Betul. Nah, kalau udah dia lepuh-lepuh baru pada khawatir. Nah, itu udah telat. Dia udah sempat menularkan virus sejak 2 hari sebelum lepuhnya muncul. Nah, kemudian apabila lepuhnya muncul itu ada namanya, dia awalnya ruam-ruamnya adalah merah alias makula. Kemudian dia tengahnya tuh akan ada airnya, itu namanya papula kalau bahasa kedokterannya. Terus nanti dia membentuk cairan di tengahnya. Nah, ini udah khas banget kalau yang udah cairan gini. Rata-rata orang paham, cacar air. Air ini. Munculnya biasanya di dada, di perut, di kepala, kemudian bisa menyebar ke lengan, kaki, lengan atas, lengan bawah juga bisa. Oke. Nah, sudah, terus abis itu udah kering nih. Loh, kok sebelahnya muncul baru lagi? Nah, itulah cacar air. Dia bisa erupsi alias muncul dalam beberapa bentuk. Ada yang masih awal, ada yang udah cairan, ada yang udah berkeropeng. Jadi dalam satu area itu badannya bisa kayak ada berbagai macam bentuk lesi kulit. Nah, kapan dia tidak menular? Kalau udah kering semua dan udah nggak muncul baru lagi. Jadi jangan seneng dulu, udah kering, udah sembuh. Padahal sebelahnya ada yang baru mau muncul. Nah, itu dia masih bisa nularin. Oke. Jadi ini emang bener ya dok. Dulu waktu saya kena cacar air nih dok, orang tua saya tuh bilang jangan digaruk. Bener Iya banget. kan? Karena nanti akan nyebar. Dan itu terbukti dok. Tadinya cuma ada di beberapa bagian tubuh, tiba-tiba langsung sekujur tubuh itu kena cacar air semua dokter. Sesungguhnya dia tuh bukan nyebar karena garukan, tapi memang perjalanan penyakitnya seperti itu. Tapi orang tuanya Shinta benar, jangan digaruk. Karena kalau digaruk dia bisa komplikasi. Oh. Jadi kan kalau dia garuk, itu kan nanti ada lukanya. Iya. Namanya kulit, kalau luka berarti benteng pertahanannya udah lemah. Sehingga bakteri dari udara, bakteri dari kulit akan bisa masuk ke situ. Komplikasi cacar air adalah salah satunya selulitis alias infeksi kulit. Itu akan diperparah kalau kita garuk. Semoga dulu orang tuanya juga potong kukumu pendek-pendek. Iya betul. Setelah itu dikikir biar nggak tajam, sehingga memang rasanya gatal luar biasa, sehingga keinginan menggaruk itu natural banget. Kadang-kadang anak-anak perlu dikasih antihistamin supaya mengurangi garukan. Kemudian tidur pun dikasih kaos kaki, dikasih baju celana panjang ya, biar kalau nggaruk dia nggak luka. Karena kalau dia digaruk luka, nanti potensial infeksi sekunder bakteri di kulit. Oke, jadi memang harusnya seperti itu ya dokter. Bener ya. banget. Terima kasih papa mama yang nonton. Buat papa mama yang lain juga, kalau anaknya kena cacar air jangan digaruk, kemudian kukunya harus dipotong pendek, dikikir begitu biar natural garukannya. Begitu Sama ya, aku juga mau bilang, banyak orang yang sakit cacar air orang tuanya nggak mandiin, itu sebenarnya salah. Oh iya. Ya, Karena karena kalau orang namanya kulit kita itu kan kita ada keringat, kena debu, kena kotoran. Iya. Salah satu komplikasi cacar air adalah infeksi kulit. Jadi malah kulit kita harus jaga kebersihannya. Tetap boleh mandi tapi dikeringkan. Kadang-kadang memang diperlukan kompres air dingin supaya nggak terlalu gatal. Tapi menjaga kebersihan kulit itu salah satu kunci supaya nggak kena komplikasi infeksi kulit. Jadi jangan berpikir, anakku nggak usah mandi ini karena cacar air. Salah. Kalau dia sedang demam, memang boleh dikasih penurun panas dulu. Demamnya udah turun, baru boleh mandi. Mandi air hangat biasanya untuk awal-awal, tapi kalau udah pecah lebih baik dikompres-kompres dingin sesudahnya. Oke, jadi memang harus mandi Harus mandi. supaya dia tidak makin parah begitu ya dokter. Tidak kulitnya kotor, tidak komplikasi infeksi kulit. Oke, begitu. Oke dokter, kita kan tadi udah mengetahui apa aja yang membuat cacar air ini begitu kan. Nah, supaya kita lebih aware dokter, itu kita perlu mengetahui gejala-gejala yang mungkin muncul dari cacar air. Mungkin apakah ada banyak gejala yang bisa dimunculkan oleh cacar air, dan apabila ada salah satu gejala yang muncul begitu, kira-kira apa yang harus kita lakukan pertama kali begitu? Baik. Oke, jadi varicella, ingat tadi cacar air, itu dia masa inkubasinya 10 hari sampai 21 hari. Nah, masa inkubasi adalah masa antara masuknya virus dengan manifestasi penyakitnya sendiri. Nah, jadi kalau sebuah virus varicella masuk, terhirup, masuk ke saluran napas kita, di epitel saluran napas kita, dia akan mulai berkembang biak di situ.
Nah, 10 sampai 21 hari kemudian dia akan muncul gejala. Biasanya pasien sudah mulai merasa demam, badannya pegel-pegel, nafsu makan menurun, pusing, badannya capek-capek, sakit semua. Nah, kemudian barulah muncul tadi ruam. Awalnya dia cuma rata dengan kulit, itu namanya makula. Beberapa hari kemudian dia akan menjadi papula, di tengahnya ada bintiknya, kemudian akan naik, terisi cairan. Nah, setelah terisi cairan, dia akan pecah beberapa hari menjadi krusta alias kropeng, kemudian dia akan kering pelan-pelan. Nah, rata-rata masa itu sekitar 5 sampai 10 hari. Iya. Tapi tadi kayaknya aku udah sampaikan bahwa virus varicella kadang-kadang nggak berhenti di situ. Tidak sebatas kulit, tapi dia bisa menimbulkan komplikasi. Komplikasinya ini kalau kurang beruntung, imunnya lemah, virusnya paparannya tuh banyak, bisa ke selulitis, infeksi pada kulit, miokarditis, infeksi pada jantung, hepatitis, infeksi liver, pneumonia, bahkan peradangan pada otak. Jadi varicella virus ini nggak main-main, memang dia infeksinya bisa berat. Nah, jadi makanya jangan sampai berpikir, udahlah kena natural. Jangan, karena kita nggak akan tahu seberapa parah dia kena infeksi natural. Kalau infeksi natural, seandainya sampai kena komplikasi kan menyesal dong kemudian hari. Belum lagi yang aku sampaikan tadi bentuknya adalah shingles. Shingles alias cacar ular itu bisa terjadi bertahun-tahun setelah dia itu kena, karena virus varicella tadi sifatnya dia bobok-bobok cantik alias dorman di saraf kita. Dia aktif kembali saat badan kita lemah. Sebagai virusnya itu menimbulkan wajah lumpuh separuh. Ingat nggak kasus Justin Bieber? Nah, Justin Bieber itu kena Ramsay-Hunt syndrome. Itu adalah suatu bentuk komplikasi cacar air yang dia kena waktu dia kecil dulu. Dia masih muda, tapi mungkin waktu itu dia stres. Waktu itu kan mau ngadain world tour kalau nggak salah, sampai cancel tournya ya. Mungkin dia sangat lelah. Nah, jadi nggak nunggu tua. Kalau kita lemah, terlalu stres, capek, virusnya pun udah bangkit kembali. Nah, dan bentuk yang sering adalah sepertiga orang yang pernah kena sakit cacar air akan bisa menderita cacar ular saat imunnya lemah saat sudah lansia. Ya, bentuknya itu di sarafnya memanjang. Jadi biasanya di sepanjang pinggang, pundak, rasanya gatal, lepuh dan panas dan bisa terjadi berkali-kali. Berarti memang komplikasi itu apakah bisa muncul ketika anak-anak atau hanya ketika dewasa terkena cacar air, Dok? Nah, jadi komplikasinya kan ada komplikasi jangka pendek tadi kan, yang pada saat dia ada penyakit, yaitu tadi yang komplikasi yang radang pada jantung, miokarditis, radang pada hati alias hepatitis, radang pada kulit dan infeksi, radang paru-paru, pneumonia, bahkan infeksi otak. Sedangkan komplikasi jangka panjangnya bertahun-tahun setelah kena pun bisa menimbulkan wajah lumpuh separuh, tadi yang Justin Bieber, sama cacar ular. Itulah, jadi kalau bisa nggak kena, jangan sampai. Iya, kalau bisa mengulang waktu, saya memilih untuk tidak kena. Jangan. Iya. Oke, jadi imuner di luar sana aja untuk update imun ya, Dok, biar Banget. tidak kena virus cacar air begitu. Nah, dokter, ini masih berkaitan dengan budak korporat lagi, karena ini kebetulan hostnya adalah budak korporat gitu kan. Iya. Nah, Dok, saya ingin bertanya, apakah benar memang virus cacar ini bisa menurunkan produktivitas dalam jangka waktu yang cukup panjang, Dokter? Ya, memang benar. Jadi kalau dulu sebelum ada era vaksin ya, kalau di Amerika penelitiannya 4 juta kasus per tahun. Wow. Kemudian 100 orang meninggal per tahun sebelum ada era vaksin ya. Dan lebih dari 11.000 rawat inap terkait dengan virus varicella. Iya. Nah, tentu itu akan mengganggu sekali produktivitas. Kalau dia sudah jadi ibu, anaknya kena, tentu dia harus nungguin anaknya. Itu juga akan mengganggu produktivitas dia. Iya, Belum betul. lagi kalau dia sendiri yang kena, dia tentu nggak bisa kerja berapa, 10 hari paling nggak. Kemudian risiko kalau kamu sudah berkeluarga nularin ke anak, nularin ke suami, ke mbaknya, dan akhirnya satu komunitas bisa kena semua. Ya, tentu itu akan menurunkan produktivitas dan memberikan risiko komplikasi pada orang-orang yang kena maupun orang-orang yang dia tularin yang tadi itu komplikasinya. Jadi ya tentu kalau sudah bisa dicegah,
dengan imunisasi, ngapain ngambil risiko, bener nggak? Betul. Iya. Tuh itu gimana, harus ingat kata-kata Bu Dokter Ade. Kalau bisa dicegah, ngapain nggak bisa dicegah gitu kan? Iya, Jadi harus kalau bisa dicegah, ngapain kena? Betul. Nyesel deh. Oke dokter, kan tadi kan kita udah berbicara berkaitan dengan cacar air ini bisa menginfeksi anak-anak dan juga orang dewasa. Nah, saya muncul pertanyaan baru dokter. Kalau misalnya untuk kelompok rentan gitu, seperti ibu hamil, itu bagaimana ya dokter? Iya, betul. Ibu yang sedang hamil tidak boleh vaksin varicella, karena vaksin varicella adalah vaksin yang hidup tapi dilemahkan, sehingga efeknya ke janin belum diketahui. Nah, cuma kalau mereka belum pernah kena cacar air dulu, ya, atau mereka belum pernah imunisasi, saat hamil kena. Nah, efeknya ini memang bisa berat, terutama pada, jadi efeknya tuh beda-beda. Jadi kalau pada trimester ke-1 dan kedua kehamilan, puncak-puncaknya pada usia kehamilan 13 sampai 20 minggu, dia bisa memberikan penyakit pada dirinya sendiri. Dan kita ketahui bahwa kalau orang dewasa kena virus varicella biasanya lebih berat daripada waktu dia anak-anak. Kemudian belum lagi risiko buat janin yang dia kandung. Itu ada yang disebut sebagai varicella congenital infeksi. Infeksi varicella congenital. Nanti mungkin kalau mau lihat gambarnya aku akan share. Itu dia komplikasinya bisa ke gangguan pada pertumbuhan otak. Bisa menimbulkan kulitnya juga ada scarnya. Mungkin ada yang bisa mau ditunjukkan lihat. ya. Imunolog di sini pasti bertanya-tanya bentuknya seperti apa dokter? Ya, Gitu kan. penasaran. Marilah Iya, kita share mari kita gambarnya. Nah, ini untuk kulit, kalau pada bayi yang lahir dengan infeksi varicella pada saat ibunya dulu hamil, umur kehamilan 13 sampai 20 minggu. Ini kayak gini. Sampai merah-merah gitu ya dokter? Ya, dan ini bentuknya ingat kayak lukanya dalam jaringan parut ya. Ini tuh nggak sekedar luka. Kemudian, nah ini untuk bentuk lengkapnya, jadi dia bisa menimbulkan gangguan pada persarapan ya, gangguan otak, pertumbuhan otaknya jadi atrofi alias kecil, nggak sempurna. Kemudian biasa menyebabkan pertumbuhan tungkai yang kecil-kecil kayak gini. Lihat ya, yang lengan yang satunya gede, yang satunya kecil. Oh, jadi bisa berbeda begitu ya? Ya, dokter, bentuknya bentukannya? ukurannya beda. Terus bisa juga menimbulkan katarak, gangguan pada mata, ya, dan juga gangguan pertumbuhan otak. Otaknya bentuknya jadi kecil ukurannya, tentu jadi pertumbuhannya nggak maksimal. Misalnya ngeri kan kayak gini. Terus ini tadi yang aku liatin di foto sebelumnya, yang ada jaringan parutnya, ada tungkai-tungkainya karena virus varicella itu. Apakah di jaringan parut itu ada cairannya juga dokter seperti tadi? Enggak, dia bukan itu kayak gini dia ya. Jadi kayak orang kena air, kena ini nggak sih, kena air panas. Oh iya. Tapi udah sembuh, terus ada bagian-bagian yang sampai ke dalam-dalam kayak gini. Gede banget. Nah, sedangkan apabila dia kenanya menjelang lahiran, jadi ibunya sendiri tentu kena. Dan ingat, ibu hamil itu biasanya imunnya tuh lebih lemah, jadi bisa kena bentuk yang lebih berat, dan juga dia risiko mengenai bayinya. Jadi bayinya begitu lahir kena varicella, namanya neonatal varicella. Neonatal varicella. Ya, jadi begitu lahir dia langsung kena, dan kalau jaraknya itu cuma beberapa minggu sebelum kelahiran, ibunya itu kan belum membentuk antibodi, jadinya nggak bisa ditransfer ke bayinya, makanya bayinya bisa lahir dengan neonatal varicella yang memang berat ya, biasanya. Komplikasinya memang ngeri, bisa tadi yang radang paru-paru, radang otak. Kemudian dokter, itu apakah bisa disembuhkan dokter dari bayinya ini? Kalau udah terlanjur menimbulkan kerusakan kayak gini biasanya sulit. Berarti akan lebih ke, maaf mungkin cacat permanen begitu ya? Iya. Jadi memang cukup berbahaya. Iya, sangat berbahaya karena pada usia kehamilan 13 sampai 20 minggu kehamilan itu kan terjadi pembentukan organ-organ yang vital. Sekalinya gagal bertumbuh di situ biasanya susah untuk kemudian jadi normal kembali karena kerusakannya udah terlanjur terjadi Dari awal pembentukan dari ya awal ya? pembentukan. Itu balik deh pokoknya kalau kena. Jadi kalau untuk ibu hamil mungkin sebelum hamil persiapkan diri. Iya. Dengan apa dokter? Cek dulu waktu kecil pernah
kena vaksin, kena cacar air enggak, dan apakah pernah vaksin atau enggak. Cek status, apakah aku siap hamil, apakah aku sehat. Yang lain juga biasanya yang terkait vaksin MMR. Tapi kalau dia sedang berusaha hamil nggak boleh vaksin. Oh begitu. Justru misalnya kamu nih baru hasilnya kayaknya husband material nih kayaknya. Tahu material. Husband material, aku udah siap-siap, aku mau sehat biar nanti kalau nikah aku udah siap. Jadi andaikan hamil, anakku sudah punya perlindungan dari aku. Nah, jadi kalau memang belum hamil tapi pada usia subur yang potensial punya bayi, lebih baik sudah imunisasi, atau kalau seandainya dulu sudah pernah kena ya udah. Tapi untuk yang belum pernah kena, nah atau yang belum pernah vaksin, sebaiknya dilengkapi vaksin. Kalau vaksin itu untuk wanita-wanita ya dokter, khususnya saya. Laki-laki juga, kalau nanti bapaknya tadi nularin ke kamu gimana? Iya, ini mau bertanya. Jadi kalau misalnya untuk wanita-wanita seperti saya, mungkin yang mau menikah di luar sana, imuners begitu, itu lebih baik vaksinnya setelah menikah atau dipersiapkan beberapa minggu atau bulan sebelum menikah? Kalau bisa, vaksin itu begitu cukup umur. Artinya vaksin varicella itu kan kalau rekomendasi Ikatan Dokter Anak adalah pada usia di atas 1 tahun. Kalau belum pernah kena, kemudian nanti ada pengulangannya, dosis keduanya itu 6 minggu sampai 12 minggu setelah dosis pertama. Kalau sudah di atas 13 tahun, dosisnya sama kayak anak-anak 2 kali, tapi interval antar vaksinnya lebih pendek, jaraknya itu bisa 4 sampai 6 minggu dari dosis pertama. Jadi yang pertama adalah begitu cukup umur, lebih baik imunisasi. Kalau udah mulai masa usia subur, tentu cek ulang lagi apakah dulu aku udah pernah kena. Jadi apabila belum pernah kena atau belum pernah vaksin, segeralah imunisasi. Entahlah untuk diri sendiri, entahlah mempersiapkan diri sebagai ibu. Karena ingat, komplikasinya juga nggak main-main. Jadi memang seharusnya saya harusnya vaksin ya dokter ya? Ya, mungkin eranya kamu vaksin varicella itu belum masuk Indonesia. Karena kalau di Amerika aja vaksin varicella itu baru mulai tahun 95. Jadi kalau Indonesia mungkin masuknya sekitar tahun 2000 awal atau tahun 99 akhir baru mulai. Mungkin dulu kamu belum ada vaksinnya. Oke dokter. Ini menyambung tadi saya cerita kalau misalnya teman saya itu ada yang terkena dengan cacar air. Nah, kemudian apa langkah kita untuk mencegah supaya tidak ada penularan cacar air di kantor gitu saya? Ya, yang jelas yang sakit harus tahu diri. Aduh, iya betul-betul. Karena kalau seandainya dia tetap masuk kerja, kan ada omongan quotes orang zaman dulu. Kalau sakit jangan kena angin. Betul, iya. Itu artinya apa sih? Gimana? Nah, kalau sakit jangan kena angin itu kalau kita artikan secara ilmiah, jangan jalan-jalan. Di rumah aja istirahat gitu ya. Istirahat, isoman. Itu karena kalau seandainya dia jalan-jalan, dia akan nularin ke orang, dan andaikan dia capek, imunitasnya turun, dia kena penyakit lebih berat. Jadi membawa risiko untuk diri sendiri dan risiko bagi orang-orang lain. Jadi memang sebaiknya dia isoman. Itu tadi amannya kira-kira 10 hari. Amati diri, kalau badannya rasanya demam-demam dan rasanya pernah terpapar dengan orang yang sakit cacar air, sampai 21 hari harus waspada. Dan kalau seandainya rasanya terpapar, wah tadi ponakan kena cacar air, kena dari daycare-nya, aku tadi berkunjung, meluk gitu ya, ternyata ada lepuh-lepuh. Nah, kita yang sudah terpapar bisa segera mendapatkan vaksin varicella untuk mencegah terjadinya, biar jangan sampai kena. Dan andaikan kena pun diharapkan nggak berat. Efektif itu adalah 72 jam setelah terpapar dengan orang itu. Jadi misalnya kamu rasanya habis terpapar cacar air, wah lebih baik vaksin aja. Efektif 72 jam setelah terpapar, menghindari risiko keparahan, dan semoga sih nggak kena. Jadi memang kita harus tahu diri pertama, ya kan? Kemudian yang kedua, untuk kita yang sudah merasa wah kita tadi kontak fisik nih sama orang yang terkena cacar air, kita harus
melakukan vaksinasi begitu ya dokter. Nah, ini berkaitan dengan update imun teman-teman Immuners di luar sana. Jadi update imun itu adalah healthy lifestyle. Jadi kita bisa meningkatkan imun tubuh kita dengan makanan yang bergizi, makanan teratur, kemudian olahraga, kemudian juga tidur yang cukup, terus tidak stres atau mental health nih Gen Z biasanya kan dokter. Iya betul. Ya. Jadi bisa update imun dengan vaksinasi cacar air begitu. Jadi yang diupdate itu nggak cuma story WA, story Instagram gitu. Biasanya Gen Z dokter yang suka kayak gitu. Tapi juga imun kita juga perlu diupdate. Bener gitu. banget. Dan ingat mencegah lebih baik daripada Mengobati. Oke dokter, ini tadi kan kita berbicara berkaitan dengan vaksin cacar begitu ya. Saya muncul pertanyaan baru dokter. Apakah orang dewasa itu masih perlu untuk vaksin cacar, seberapa pentingnya begitu? Dan untuk imunisasi cacar air ini untuk orang dewasa yang belum pernah mendapatkan vaksin itu apakah harus atau bagaimana? Ya, jadi pertama mungkin tanyakan dulu pada mama, ibunya, Iya. yang masing-masing di rumah. Kalau kalian terlalu kecil untuk bisa mengingat dulu pernah kena infeksi varicella, lebih baik tanyakan dulu sama mamanya. Aku dulu pernah nggak sih kena yang bintik-bintik, isinya air, yang di dada, di perut? Iya. Kalau mamanya juga lupa, Aduh. kalian bisa konfirmasi dengan pemeriksaan lab. Pemeriksaan lab itu bisa kita lakukan untuk mengetahui apakah kita dulu pernah terinfeksi. Nama pemeriksaannya adalah untuk mengetahui DNA virus varicella ya. Itu nanti bisa tanya ke orang labnya. Kalau memang ternyata positif ya sudah tidak perlu lagi. Atau ada juga ya yang aku nih pengalaman pribadi, anaknya kena tapi waktu bayi. Kalau pada bayi, waktu kena-kenanya itu biasanya imunnya itu nggak tinggi sehingga memang dia bisa kena lagi saat remaja atau dewasa. Nah kalau kenanya pada usia bayi lebih baik tetap imunisasi varicella. Nanti coba dikonfirmasikan kepada dokternya masing-masing karena bayi itu respon imunnya nggak sebagus yang sudah lebih besar. Nah jadi kalau rasanya belum pernah kena dan belum pernah imunisasi, ingat orang dewasa juga ada vaksinnya, tidak cuma anak-anak. Dan ingat mencegah tadi ya lebih baik daripada mengobati. Jadi alangkah baiknya segera diimunisasi. Dosisnya adalah 2 kali dengan interval 4 minggu sampai 6 minggu setelah dosis pertama. Andaikan dosis kedua kebablasan udah 3 bulan yang lalu, nggak apa-apa, lebih baik dikejar. Better late than never. Lebih baik telat daripada enggak. Itu Immuners jangan lupa untuk vaksin cacar air. Cek bukunya dulu waktu kecil. Iya betul. Oke dokter, nggak kerasa waktu kita tuh berjalan cepat banget ya dokter ya. Dan mungkin sebelum kita tutup dokter, adakah pesan dari dokter untuk anak-anak atau budak korporat mungkin, karyawan begitu kan, supaya kita lebih aware terhadap kesehatan diri sendiri, keluarga dan juga rekan kerja, khususnya berkaitan dengan cacar air ini dokter. Jadi ingat, memang mencegah tadi lebih baik daripada mengobati. Kalau ada vaksinnya, ngapain kena penyakit? Setuju? Setuju. Varicella tidak sebatas kulit, tapi bisa menimbulkan komplikasi ke organ-organ yang penting seperti otak, jantung, liver, dan infeksi kulit. Dan bisa kenanya komplikasinya bahkan bertahun-tahun setelah dia kena. Nah, jadi semoga bisa segera melengkapi. Semoga selalu update dengan imunisasi ya Immuners. Selalu update dengan imunisasi Immuners. Wah seru banget dokter obrolan hari ini. Terima kasih banyak dokter. Jadi di sini Immuners kita bisa belajar bahwa vaksin cacar itu penting begitu karena cacar air itu bisa mengenai orang dewasa, anak-anak, ibu hamil bahkan ya Ibu hamil yang paling berat. Jadi jangan sampai kita menunggu rumah kita, kantor kita menjadi markas virus teman-teman. Jangan mau. Betul, jangan mau. Makanya kita harus update imun kita dengan vaksin cacar air. Oke, terima kasih Dokter Adi atas kesempatan dan ilmunya. Sama-sama. Senang ketemu lagi. Iya. Oke, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Immuners yang menonton kita dari awal sampai akhir nih Dok. Semoga informasi ini bisa menambah kasanah perilmuan kita supaya kita tidak terkena cacar air begitu. Dan untuk kalian semua warga Sleman dan sekitarnya yang ingin kerja lancar tanpa cacar, update imun sekarang di Klinik Dr. Ade Indrisari di Jalan Gria, Taman Asri nomor 27, Sleman, Yogyakarta. Stay safe, stay produktif Immuners. Jangan kudet, update imunmu sekarang.